Bab 1021, Heitan muncul, ada cara lain. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, mendengar perkataan Luo Chen, wajah yang ditutupi cadar Zhang Qingxi tidak dapat menahan ekspresi heran. Bahaya yang dikatakan Luo Chen mungkin disebabkan oleh gangguan kesadaran daratan. Dan mendengarkan perkataan Luo Chen, sepertinya dia belum pernah berurusan dengan kesadaran benua Qiankun untuk pertama kalinya, dan bahkan memiliki cara untuk menghindari pengaruh kesadaran benua Qiankun. Bahkan Wu Ming sedikit terkejut, dan tatapannya pada Luo Chen sedikit lebih terkejut. Dia melihat keyakinan di mata Luo Chen. Jelas, apa yang dikatakan Luo Chen bukanlah kebohongan. Luo Chen benar-benar telah berurusan dengan kesadaran benua Qiankun, dan kesadaran benua Qiankun tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Chen, pengaruh. Mungkinkah, mata tanpa nama itu memadat, dan dia berkata dengan heran, beberapa waktu lalu, ada kesadaran daratan di wilayah ras monster. Mungkinkah itu karena kamu, saudara? Dia tidak menghubungkan masalah ini dengan Luo Chen pada awalnya. Bagaimanapun, Luo Chen adalah ras manusia, tetapi kesadaran daratan turun ke alam ras monster, dan sulit untuk memiliki hubungan apapun di antara keduanya. Namun sekarang Wu Ming harus menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Saudaraku menebak dengan benar, Luo Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, itu karena binatang kontrakku Jin Yu telah berubah dari ilusori Si Yu Peng menjadi Nine Nether Demon Peng. Seperti yang kau tahu, saudaraku, Nine Nether Demon Peng adalah 6 reinkarnasi. Makhluk-makhluk di dalamnya, kesadaran benua Qiankun secara alami tidak memungkinkan makhluk-makhluk seperti itu untuk menyelesaikan transformasi di benua Qiankun, jadi kesengsaraan guntur ingin menghancurkan aku dan Jin Yu bersama-sama. Luo Chen tidak banyak bicara dalam kata-kata berikut, tetapi Zhang Qingxi dan Wu Ming mengerti apa yang dimaksud Luo Chen. Saat itulah aku berdiri di hadapanmu dengan sangat baik saat ini, hasilnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Jika demikian halnya, maka aku akan melindungi gadis Qingxi untukmu. Cukup isi tulang pedang yang patah, itu seharusnya tidak menarik terlalu banyak gangguan dari kesadaran daratan. Anonymous menuruti keinginannya sejenak, mengangguk, dan tersenyum. Pada awalnya, aku berpikir untuk mengisi tulang pedang untuk gadis Qingxi, tetapi aku tidak punya cara untuk menghindari pengaruh kesadaran daratan. Meskipun kesadaran daratan tidak dapat membantuku, tetapi aku tidak teralihkan untuk melindungi gadis Qingxi. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan untuk mengisi tulang pedangnya untuknya. Sekarang, karena Junior Brother Luo, kamu punya cara untuk menghindari pengaruh kesadaran daratan, maka saudara akan melindungi gadis Qingxi untukmu. Sebagai orang tua dari para leluhur pedang, pembangkit tenaga listrik dari alam leluhur puncak, kekuatan yang tidak disebutkan namanya secara alami tidak diragukan lagi. Faktanya, bahkan jika kesadaran benua Qiankun telah mencapai level mereka, bahkan kesadaran benua Qiankun tidak dapat membantu mereka. Paling-paling, mereka akan diusir. Tidak mungkin membunuh mereka. Dia selalu teliti, tidak berani mengisi tulang pedang untuk Zhang Qingxi, tetapi juga khawatir bahwa dia akan dikeluarkan dari daratan oleh kesadaran daratan setelah mengisi tulang pedang untuk Zhang Qingxi. Tanpa perlindungannya, Zhang Qingxi tidak akan pernah bisa keluar dari kesadaran daratan. Bertahan hidup di bawah serangan itu. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Dia tidak membantu Zhang Qingxi untuk mengisi tulang pedang. Tidak mungkin bagi kesadaran daratan untuk menargetkannya. Bahkan jika dia menyelamatkan Zhang Qingxi, kesadaran daratan hanya bisa menatap. Dan Luo Chen memiliki cara lain untuk menghindari pengaruh kesadaran daratan, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir tentang Luo Chen. Nah, tidak perlu repot-repot begitu. Pada saat ini, Luo Chen tiba-tiba mendengar suara di dalam hatinya. Mata Luo Chen memadat, dan dia mendengar bahwa pemilik suara itu ditinggalkan di Kekaisaran Liu Yun untuk menjaganya. Suara naga api penyucian Heitan dari keluarga Luo. Kamu buka saluran ruang angkasa terlebih dahulu, dan tunggu sampai Tuan Ben keluar untuk memberitahumu. Suara Heitan terdengar lagi. Luo Chen ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, mengalihkan pandangannya ke Wu Ming, dan berkata, "Kakak, aku punya teman yang mungkin datang ke sini, kuharap itu tidak akan mengganggu senior." Tidak apa-apa, Wu Ming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik muda, biarkan saja dia datang." Sebelum Luo Chen tertegun, dia samar-samar merasakan fluktuasi jiwa, dan tahu bahwa Luo Chen mungkin berkomunikasi dengan binatang kontraknya melalui kontrak jiwa, tetapi dia tidak menolak Luo Chen.
Zhang Qingxi di samping juga menatap Luo Chen dengan curiga, tidak tahu trik apa yang direncanakan Luo Chen. Luo Chen hanya tersenyum, mengangkat tangannya sedikit, dan pusaran spasial gelap muncul dari udara tipis. Saat berikutnya, tubuh naga yang diperkecil dari naga iblis api penyucian Heitan terbang keluar dari pusaran dan mendarat di bahu Luo Chen. Ini adalah naga api penyucian. Wu Ming tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat Heitan. Dia menemukan bahwa juniornya yang murah menjadi semakin tidak terlihat olehnya. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki persimpangan dengan kesadaran benua Qiankun. Tidak hanya itu, juniornya yang murah sekarang memanggil naga jahat. Kamu harus tahu bahwa naga api penyucian adalah keberadaan teratas bahkan di antara 6 reinkarnasi. Dan tampaknya keberadaan semacam ini muncul di benua semesta, itu pasti akan menarik penolakan kesadaran benua semesta. Dan naga api penyucian ini telah muncul di depannya, yang membuktikan bahwa naga api penyucian ini juga sangat luar biasa. Ya, Tuan ini adalah Tuan naga api penyucian yang mulia, Heitan. Heitan menggerakkan sayapnya ketika mendengar kata-kata itu, dan pupil naga emas itu penuh dengan kebanggaan. Luo Chen menggerakkan sudut mulutnya dan mengambil arang hitam langsung dari bahunya, memegang akar sayapnya seolah-olah dia sedang memegang seekor ayam. Dia berkata dengan suasana hati yang buruk, kamu bilang kamu tidak perlu terlalu merepotkan, apa maksudmu? Mungkinkah kamu memiliki cara yang lebih baik untuk mengisi tulang pedang untuk kakak senior Zhang? Ketika sampai pada tugasnya, Luo Chen secara alami cemas. Adapun Heitan, Luo Chen tidak terlalu peduli, karena dia terlalu mengenal Heitan. Bahkan jika dia memperlakukan Heitan seperti ini sekarang, dia hanya perlu mengeluarkan batu roh terbaik, Heitan. Semua hal yang tidak menyenangkan akan terlupakan dalam sekejap, yang sangat bagus. Bajingan, turunkan aku. Kedua kaki pendek Heitan menendang secara acak, menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Jika itu orang lain, tentu saja tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mudah, tetapi Luo Chen berbeda. Sebagai penguasa ke-9 dari ruang misterius itu, meskipun dia belum sepenuhnya mewarisi ruang misterius itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk melarangnya, kemampuan. Selama telapak tangan Luo Chen jatuh padanya, kecuali Luo Chen mengambil inisiatif untuk menahan kemampuannya, jika tidak, kekuatannya akan langsung dilarang oleh Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya luar biasa, setelah ditangkap oleh Luo Chen, kecuali Luo Chen mengambil inisiatif untuk melepaskannya, dia benar-benar tidak bisa keluar dari masalah. Wu Ming dan Zhang Qingxi di samping melihat pemandangan ini karena mereka merasa pandangan dunia mereka hancur. Mereka tahu betapa mengerikannya naga api penyucian itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang berdiri di puncak 6 reinkarnasi. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan para leluhur yang kuat tidak berani menganggapnya enteng saat menghadapi naga api penyucian. Namun, sekarang naga api penyucian yang begitu mengerikan telah direnggut begitu saja oleh Luo Chen, seolah-olah sedang mengangkat seekor ayam kecil, yang tidak diragukan lagi membuat Wu Ming dan Zhang Qingxi merasa sedikit kecewa. Kamu ceritakan dulu, apa yang kamu katakan sebelumnya tidak begitu merepotkan, ada apa? Luo Chen mengambil arang hitam, lalu membalik pergelangan tangannya, batu roh kelas atas muncul di tangannya, dan berkata dengan ringan, jawaban yang bagus, batu roh terbaik ini milikmu. Hanya satu potong, aku ingin mengirim Master Heitan. Heitan tidak mengatakan apa-apa, dan pergelangan tangan tanpa nama itu berbalik, dan setumpuk kecil batu roh terbaik muncul di tangannya, dan dia terbang di depan Heitan. Zhang Qingxi juga mengeluarkan setumpuk kecil batu roh terbaik dari cincin Qiankun, dan mengendalikannya untuk melayang di depan batu bara hitam. Gudong, Heitan menelan ludahnya dan menatap dua tumpukan batu roh terbaik. Meskipun Luo Chen memberinya tas batu roh terbaik, dia bisa mendapatkan batu roh terbaik dari tas batu roh terbaik setiap hari. Bagaimana batu roh terbaik yang terbentuk dengan menyatukan energi spiritual langit dan bumi secara paksa dengan metode pembentukan dibandingkan dengan batu roh terbaik yang diproduksi oleh Zhang Qingxi dan yang tak bernama saat ini? Luo Chen tersenyum, melepaskan Heitan, dan berkata dengan ringan, mari kita bicarakan, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat kakak senior Zhang mengisi tulang pedang sambil menghindari kesadaran benua semesta. Tatapan Heitan jatuh pada dua tumpukan batu roh terbaik, Xiao dan menyeka air liur dari sudut mulutnya, mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Luo Chen, dan berkata sedikit jijik di pupil naga emas, kamu anak lupa bagaimana tuan ini muncul di benua semesta ini. Tuan ini adalah naga api penyucian.
Masuk akal jika kesadaran benua semesta ini seharusnya mengecualikan orang hebat ini. Namun, tuan ini masih muncul di hadapanmu sekarang. Bukankah itu metode senior Xiao? Luo Chen berkata tanpa daya. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah metode yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik misterius, Xiao Tian, tetapi sekarang tampaknya semuanya sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kau tidak bisa salah bicara. He Tan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara lembut, tapi tuan ini bisa muncul di benua semesta. Sebenarnya, alasan utamanya bukan karena tuannya, tapi karena ruang aneh yang kau miliki. Ruang itu, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya sedikit saat mendengar kata-kata He Tan. Dia sudah lama tidak memasuki ruang itu, terutama karena dia tidak yakin bisa lulus ujian berikutnya. Bahkan memasuki ruang itu tidak akan banyak manfaatnya, jadi dia mengesampingkan ruang misterius itu, dan sekarang dengarkan He Tan. Sepertinya ada misteri lain di ruang misterius itu. Tuanku seharusnya memberitahu Anda bahwa ruang itu diciptakan oleh Sang Guru. He Tan menatap Luo Chen dengan ekspresi jijik, dan landasan terpenting dari ruang itu adalah sepotong medan perang jiwa absolut. Medan perang kuno, berbeda dari benua lain, karena sifatnya yang istimewa. Bahkan kesadaran benua Qiankun tidak dapat memengaruhi medan perang jiwa abadi. Jadi begitu, Luo Chen tiba-tiba berkata, Anda dapat muncul di benua semesta tanpa ditolak oleh kesadaran. Benua, itu karena Anda memiliki aura medan perang jiwa, yang membuat kesadaran benua semesta tidak dapat melihat Anda. Realitas, ya, He Tan mengangguk, melihat dua tumpukan kecil batu roh terbaik tidak jauh, dan berkata dengan air liur, saya hanya ingin memberinya aura medan perang jiwa, hanya dalam ciptaan Sang Guru. Hanya dalam sepotong ruang, jika tidak ada ruang yang diciptakan oleh Sang Guru, bahkan jika Anda berjalan keluar dari medan perang tanpa jiwa, itu tidak akan memengaruhi kesadaran benua semesta. Mendengar perkataan He Tan, Luo Chen pun mengerti maksud He Tan. Selama Zhang Qingxi mengisi tulang pedang patah untuk Zhang Qingxi di ruang misterius itu, bahkan jika Zhang Qingxi muncul kembali di benua semesta setelahnya, dia tidak akan memiliki kesadaran untuk menyebabkan benua semesta. Pengecualian, dapat dikatakan bahwa mengisi tulang pedang patah Zhang Qingxi di ruang misterius itu adalah cara terbaik. Oke, ini semua milikmu. Luo Chen menunjuk ke batu roh kelas atas di sampingnya, sedikit jijik. Dengan kekuatan He Tan saat ini, batu roh terbaik tidak memiliki banyak pengaruh padanya. Alasan mengapa He Tan begitu antusias dengan batu roh terbaik sebenarnya sebagian besar karena keserakahan. He Tan dengan cepat menggerakkan sayapnya untuk muncul di samping dua tumpukan batu roh terbaik, dan cakar kecilnya bergerak, yang dimaksudkan untuk menarik dua tumpukan batu roh terbaik ke dalam pelukannya, lalu langsung masuk ke pusaran air yang gelap. Luo Chen juga sedikit tidak berdaya saat melihat ini, dan Chong Wuming berkata kepada Zhang Qingxi, kalau begitu, Saudara Wuming, kakak senior Zhang, silakan ikut denganku. Setelah selesai berbicara, Luo Chen melambaikan tangannya dan ruang pusaran air yang gelap itu meluas banyak, lalu sosok Luo Chen menghilang di tempat. Zhang Qingxi dan Wuming terdiam sejenak, dan mereka juga melangkah ke pusaran air yang gelap. Di ruang misterius itu, sosok Luo Chen muncul dari udara tipis. Melihat naga api penyucian arang hitam yang tidak jauh dari sana, Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan, mari kita bicara, mengapa kamu menipuku ke ruang ini? He Tan, naga iblis api penyucian, sedang menarik batu roh kelas atas, dan ada sedikit keraguan di mata naga emas, tampak heran mengapa Luo Chen mengucapkan kata-kata seperti itu. Masih berpura-pura bodoh denganku. Luo Chen mengambil batu bara hitam dan berkata dengan ringan, ada banyak supremasi di benua semesta di tempat yang sama dengan ruang ini. Apakah itu Abyss of Burying the Heavens atau Battlefield of the Souls? 6 reinkarnasi misterius dapat dengan mudah mengisolasi kesadaran daratan benua semesta. Aku tidak harus berada di ruang ini untuk dapat mengisi tulang pedang untuk orang lain. He Tan tidak lagi berpura-pura bodoh saat mendengar kata-kata itu, mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Luo Chen, dan berkata, ruang ini memang tempat yang paling cocok untuk melengkapi tulang pedang, karena ruang ini terkontaminasi dengan napas Sang Guru. Bahkan jika kesadaran benua Qiankun merasakan bahwa tulang pedang sedang disempurnakan, ia tidak berani datang. Adapun mengapa aku berbohong padamu? He Tan berguling-guling di udara, dan ada ekspresi tak berdaya di pupil naga emas, dan dia berkata dengan nada tidak senang, kamu berencana untuk mengesampingkan ujian di ruang ini selamanya.
Aku masih menunggumu untuk lulus ujian dan mencobanya. Bau harta karun lain di ruang ini. Luo Chen menatap He Yitan dalam-dalam setelah mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara. Dia secara alami tahu bahwa He Yitan sangat ingin membiarkannya lulus ujian ruang ini pasti bukan karena dia begitu serakah. Mungkin ada rahasia tersembunyi lainnya di dalamnya, tetapi karena He Yitan akan berpura-pura. Bodoh, Luo Chen tidak terus bertanya. Karena dia dapat merasakan bahwa He Yitan tidak bermaksud jahat padanya, alasan mengapa dia begitu bersemangat kali ini, mungkin karena sesuatu akan terjadi, bahkan jika itu sekuat He Yitan, dia tidak yakin bahwa dia dapat menghindari bencana, jadi dia mendesaknya. Lulus ujian ruang ini sesegera mungkin, kendalikan sepenuhnya ruang ini, dan miliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri ketika perubahan besar terjadi. Aku dapat merasakan napas 7 jarum dari langit yang ditinggalkan tuanku. He Yitan melihat bahwa Luo Chen tidak berbicara, ragu-ragu sejenak, dan berkata, yang terbaik adalah menggunakan 7 jarum untuk mengisi tulang pedang untuk gadis kecil itu. Ini dapat mencegah kesadaran benua Qiankun turun. Bagaimanapun, keluhan antara garis tulang pedang dan kesadaran benua Qiankun benar-benar tidak dangkal. Luo Chen mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu, dan mengeluarkan 7 jarum sutian dari cincin Qiankun. 7 jarum emas itu tergantung di udara, dan rima Taoisme terpancar darinya, yang membuat orang tidak dapat berpaling. Tepat saat Luo Chen mengeluarkan 7 jarum sutian, Zhang Qingxi dan sosok tanpa nama itu muncul di pusaran air di belakangnya. Baiklah, mari kita isi tulang pedang untuk gadis kecil ini di sini. He Yitan melirik Luo Chen, dan berkata pelan, dengan tuan ini duduk di kota, kesadaran benua semesta tidak dapat datang. Luo Chen mengangguk pelan, lalu menatap Wu Ming, dan berkata dengan wajah serius, tolong juga minta saudara untuk melindungi hukum demi aku agar terhindar dari kecelakaan. Wu Ming mengangguk pelan, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, matanya sedikit terkejut. Tidak perlu melihat, ini adalah tempat yang kamu bayangkan, kata He Yitan ketika dia melihat ekspresi tanpa nama itu, seolah-olah dia telah menebak ide tanpa nama itu. Jadi begitulah, Wu Ming Wenyan benar-benar menunjukkan kegembiraan di wajahnya, lalu mengangguk sedikit, dan tersenyum, jika memang di tempat itu, tidak ada masalah dalam menyelesaikan tulang pedang gadis di Qingxi kali ini. Aku hanya tidak bisa berpikir bahwa garis keturunanmu telah muncul kembali sejak zaman kuno. Jelas, Wu Ming mengetahui beberapa rahasia, tetapi tidak banyak informasi yang terungkap dalam dialognya dengan naga iblis api penyucian He Yitan. Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak dapat memperoleh banyak informasi darinya. Tidak mungkin, garis keturunan kita semua kerja keras. He Yitan menghela nafas dan berkata tanpa daya, orang-orang itu datang lagi, dan kita tidak dapat dilahirkan di garis keturunan ini. Sayang sekali anak ini belum lulus ujian master. Semua, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi hal-hal itu. Mendengar kata-kata He Yitan, mata Luo Chen memadat, dan ada banyak keraguan di hatinya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika He Yitan dan Wu Ming telah memberitahunya segalanya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mengetahui hal-hal itu sebelumnya hanya mengganggu dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak. Zhang Qingxi tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia juga orang yang cerdas, dia harus tahu apa yang harus dia ketahui, dan dia seharusnya tidak tahu apa. Bagaimana mungkin naga api penyucian yang berdiri di puncak 6 jalan reinkarnasi dan sekte pedang Xiaozu Wu Ming dapat dengan mudah menunjukkan ekspresi yang begitu serius? Dia hanya memiliki tulang kehancuran yang patah. Bakat seperti itu hanya dapat dikatakan baik ketika melihat benua semesta. Jika dia terlibat dalam hal-hal ini, dia tidak akan memiliki vitalitas sedikitpun. Oleh karena itu, dia juga sangat cerdas dan tidak banyak bicara. Berita yang saya dengar terkubur dalam di hati saya, seolah-olah saya belum pernah mendengarnya. Baiklah, hal-hal itu adalah hal sekunder. Karena kamu tahu garis keturunanku, kamu seharusnya pernah mendengar tentang gelar Sutian Qizeng, kata He Yitan acuh tak acuh, sambil menatap Wu Ming, untuk gadis kecil itu. Masalah perlindungan anak diserahkan kepadamu. Wu Ming mengangguk sedikit, dan berkata kepada Luo Chen, adik Luo, mari kita lakukan. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Zhang Qingxi, kakak senior Zhang, rilekskan pikiranmu, masuki kondisi kultivasi, dan dorong tulang-tulang dengan seluruh kekuatanmu.
Zhang Qingxi tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Dia langsung duduk bersila dan dengan cepat memulai latihannya sendiri, dan mendesak kekuatan penghancur tulang pedang hingga ekstrim. Niat pedang yang kuat dan merusak terpancar dari Zhang Qingxi, dan suara pedang itu berasal dari Zhang Qingxi. Pada saat ini, Master Jianzong Wan Huafeng seperti pedang yang menembus langit dan membuat orang takut untuk meluruskannya. Bergantung pada, sudah lama sekali aku tidak melihat niat pedang yang begitu murni dan mengesankan. He Yitan menghela napas, matanya tampak memiliki lebih banyak kenangan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Luo Chen mengabaikan He Yitan, sebuah jarum emas dipegang di tangannya, dan saat berikutnya, jarum emas itu menusuk langsung ke bagian atas kepala Zhang Qingxi dan langsung menembus titik akupuntur Bai Hui. Wajah Zhang Qingxi langsung memerah, dan napasnya menjadi semakin kacau. Niat pedang di sekitarnya hancur, dan retakan tergambar di tanah. Ini adalah tanda bahwa niat pedang itu tidak terkendali. Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, mungkin tidak lama lagi Zhang Qingxi akan terkoyak oleh niat pedang yang tidak terkendali itu, dan bahkan jika dokter jenius itu bereinkarnasi, dia tidak akan memiliki keterampilan apapun. Tetapi tidak peduli apakah itu Luo Chen atau Wu Ming, tidak ada ekspresi di wajahnya. Luo Chen menatap Zhang Qingxi dengan kedua matanya, dan mata yang rusak itu mulai bergerak tanpa sadar. Tak lama kemudian, aura pedang yang hancur di sekitar Zhang Qingxi naik ke titik ekstrim, dan pada saat inilah Luo Chen dan Wu Ming saling menyerang. Entah kapan sosok tak bernama itu muncul di belakang Zhang Qingxi, telapak tangan berbaris di belakang jantung Zhang Qingxi, dan esensi pedang murni mengalir keluar darinya dan mengalir ke tubuh Zhang Qingxi. Sebuah cahaya redup muncul dari tubuh Zhang Qingxi, dan kemudian sosok pedang yang mempesona terbentuk, tetapi sosok pedang ini tidak lengkap, mengurangi kekuatan sosok pedang alami aslinya lebih dari setengahnya. Dan Luo Chen menusukkan 5 jarum emas ke 5 titik akupuntur besar Zhang Qingxi dalam sekejap, mengalihkan pandangannya ke titik ekstrim, memegang jarum emas terakhir di tangannya, terus-menerus menggambar sesuatu di depan Zhang Qingxi. Jika ada orang lain di sini, Anda akan dapat menemukan bahwa jejak yang digariskan oleh Luo Chen sangat mirip dengan gambar pedang cemerlang yang muncul di tubuh Zhang Qingxi karena esensi pedang murni yang dituangkan tanpa nama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa peta pedang yang digariskan oleh Luo Chen lebih lengkap daripada peta pedang yang muncul dari Zhang Qingxi. Luo Chen dengan cepat menguraikan gambar pedang yang cemerlang, dan pada saat gambar pedang terbentuk, tampaknya ada paksaan yang mengerikan yang turun ke ruang ini. Namun, paksaan itu datang dan pergi lebih cepat, dan dia tidak menunggu Luo Chen dan yang lainnya bereaksi, dan paksaan itu dengan cepat menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Cepat, pergi. He Yitan melirik ke kedalaman kehampaan, berkata dengan jijik. Secara alami tahu apa sumber paksaan itu. Paksaan yang luar biasa itu secara resmi dilepaskan oleh kesadaran benua Qiankun, atau kesadaran benua Qiankun yang disegel di bawah Jian Yuan dan dipenuhi oleh roh-roh jahat. Baru setelah merasakan kengerian ruang ini, kesadaran benua semesta, yang dipenuhi oleh aura jahat, dengan cepat pergi, tidak berani berlama-lama sama sekali. Adapun kesadaran benua semesta yang belum diserbu oleh roh-roh jahat, itu tidak muncul dari awal hingga akhir. Jelas bahwa dia tahu keajaiban ruang ini dan tidak berani datang. Langkah tersulit untuk menyelesaikan tulang pedang dengan mudah dilewati, Luo Chen sedikit lebih ingin tahu tentang asal-usul ruang ini, tetapi dia tidak banyak bicara, membimbing gambar pedang lengkap yang digariskan ke tubuh Zhang Qingxi. Pada saat berikutnya, tubuh Zhang Qingxi terdengar dengan suara pedang yang tajam, dan 6 jarum emas yang mengunci 6 lubang besar di tubuh Zhang Qingxi secara langsung dikejutkan oleh niat pedang yang luar biasa yang berasal dari tubuh Zhang Qingxi. Melihat pemandangan ini, Wu Ming dengan cepat menarik telapak tangannya dari jantungnya ke belakang Zhang Qingxi, dan tidak lagi terus-menerus memasukkan Jian Yuan. Luo Chen bahkan menyingkirkan 7 jarum langit, dengan tatapan penuh harap di matanya. Di bawah tatapan Luo Chen dan Wu Ming, napas yang keluar dari tubuh Zhang Qingxi menjadi semakin mencengangkan, dan suara pedang terdengar dari tubuh Zhang Qingxi. Dengan bantuan mata patah, Luo Chen dengan jelas melihat ki pedang muncul dari tulang-tulang di dekat jantung Zhang Qingxi, membuatnya tajam dan tajam. Tidak hanya itu, tetapi juga pedang suci yang dibentuk oleh ki pedang di tubuh Zhang Qingxi. Itu dengan cepat diselesaikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, Zhang Qingxi perlahan membuka matanya, dan tampaknya ada niat pedang yang mengerikan yang menghancurkan segalanya di mata Qiu Shui. Terima kasih Junior Brother Luo, terima kasih Xiao Zhu,
kata Zhang Qingxi dengan tegas, bersandar pada Luo Chen dan Wu Ming. Bagaimana perasaanmu setelah tulang pedang selesai? Wu Ming bertanya kepada Zhang Qingxi sambil tersenyum. Meskipun dia tahu tirani tulang pedang, dia tidak memiliki tulang pedang, dan dia tidak tahu seberapa besar celah antara tulang yang patah dan yang sudah selesai. Hari ini aku bisa membunuh diriku yang dulu dalam 3 gerakan, Zhang Qingxi bergumam sebentar dan berkata. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Kekuatan Zhang Qingxi meningkat terlalu cepat. Meskipun tulang pedang memang akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah tulang pedang selesai, perubahannya terlalu menakjubkan. Menghadapi Zhang Qingxi sebelumnya, bahkan Luo Chen tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa dibunuh dalam 3 gerakan, tetapi sekarang Zhang Qingxi dapat melakukan langkah ini. Bukankah itu berarti kekuatan Zhang Qingxi bahkan lebih tinggi darinya? Tidak ada yang aneh, He Yitan tampaknya menyadari keraguan Luo Chen, dan menjelaskan, kesenjangan antara tulang pedang yang tidak lengkap dan tulang pedang yang utuh seperti Tianyuan, apalagi gadis kecil ini memilikinya. Itu masih merupakan penghancuran tulang pedang, dan itu normal untuk kekuatannya berubah. Mulut Luo Chen berkedut, tetapi dia tidak berbicara. Pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan tugas khusus, selesaikan tulang pedang. Tugas tersebut memberi Anda 3 kesempatan untuk menarik undian, item khusus jimat pencerahan, dan 1 esensi dari keinginan untuk membunuh pedang. Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen bersinar gembira, dan kemudian tersenyum pada Zhang Qingxi, selamat, kakak senior Zhang atas kemajuannya yang luar biasa. Terima kasih kepada junior brother Luo, Zhang Qingxi tersenyum dan berkata dengan lembut, jika junior brother Luo dapat menemukan tempat untuk puisi King di masa depan, terlepas dari instruksinya, selama Qingxi dapat melakukan sesuatu, Qingxi tidak akan pernah menolak. Luo Chen mengangguk ringan, lalu tersenyum pada Wu Ming dan Zhang Qingxi, brother Wu Ming, senior sister Zhang, saya memiliki hal-hal lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengantar kalian pergi. Wu Ming mendengar matanya berkedip, dan dia setidaknya menebak apa yang akan dilakukan Luo Chen. Tanpa banyak bicara, dia membawa Zhang Qingxi langsung ke pusaran gelap yang berputar di belakangnya, dan sosoknya menghilang. Setelah Wu Ming dan Zhang Qingxi pergi, Luo Chengxuan mengalihkan perhatiannya ke He Yitan dan berkata dengan ringan, bantu saya membuka ujian berikutnya. He Yitan mengeluarkan raungan panjang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan jejak cahaya bintang muncul dari udara tipis. Luo Chen tidak ragu untuk melangkah di jejak cahaya bintang. Sebagai penguasa ke-9 dari ruang misterius ini, Luo Chen secara alami juga mengetahui beberapa informasi. Ada total 9 tingkat di jejak cahaya bintang ini. Dia telah melewati level ke-5 di awal, dan hanya 4 level terakhir yang tersisa. Basis kultivasi Raja Bela Diri kelas 9 kebetulan bisa memasuki level ke-6. Sedangkan untuk 3 level terakhir, mereka hanya bisa dibuka setelah dia melangkah ke ranah Martial Saint. Karena itu, Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia kembali ke gua misterius ini, dia hanya bisa menantang level ke-6, dan 3 level terakhir hampir tidak menantang sama sekali. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai dia memasuki ranah Martial Saint untuk melewati 4 level terakhir sekaligus, tetapi sekarang dia harus menantang level ke-6 terlebih dahulu. Wah, apa yang kamu tahu, jika kamu menunggu sampai kamu menerobos ranah Raja Bela Diri dan menantang level ke-6 ini, kamu akan kehilangan kesempatan besar. Seolah-olah dia menyadari pikiran Luo Chen, suara He Yitan terngiang di telinga Luo Chen, dengan sedikit ketidakpuasan, setelah kamu melewati ujian ke-6, kamu akan tahu betapa beruntungnya kamu. Sudah terlambat bagimu untuk berterima kasih kepada tuan ini. Mata Luo Chen berbinar, tetapi dia tidak banyak bicara, dan langsung menuju ke tingkat ke-6. Bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Setelah Luo Chen pulih, dia mendapati dirinya berada di langit berbintang yang luas. Yang membuat Luo Chen semakin terkejut adalah bahwa sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap bintang, seolah-olah dia sedang berlatih semacam kejutan. Metode dunia, apa yang diuji oleh ujian ini? Luo Chen menatap langit berbintang di sekitarnya, agak bingung. Ini tidak terlihat seperti ujian, tetapi itu adalah tempat suci seni bela diri. Gerakan-gerakan sosok-sosok itu membawa sajak tahu yang kuat, dan mereka tampaknya sedang berlatih beberapa metode yang luar biasa. Mungkinkah ujian kali ini adalah untuk memahami metode tersembunyi?
Mata Luo Chen menyapu dari sekeliling, sedikit terkejut. Setelah ragu-ragu, Luo Chen langsung mengeluarkan hadiah jimat pencerahan dari cincin Qiankun karena menyelesaikan tugas sebelumnya, dan menghancurkannya. Meskipun saya tidak tahu apa ujian ini, sosok di bintang-bintang di sekitarnya tidak diragukan lagi sedang mempraktikkan teknik yang menakjubkan. Jika Anda dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi Luo Chen. Jadi Luo Chen tidak memiliki setelah terlalu ragu-ragu, dia menghancurkan jimat pencerahan dan membiarkan dirinya memasuki kondisi pencerahan. Aura misterius dan mendalam terpancar dari tubuh Luo Chen. Di bawah berkah jimat pencerahan, pemahaman Luo Chen menjadi sangat mencengangkan, bahkan jauh melampaui Luo Chen yang berada di alam pencerahan. Bagaimanapun, alam pencerahan hanya memungkinkan seniman bela diri untuk memasuki keadaan aneh, sehingga seniman bela diri dapat lebih mudah menemukan pilihan terbaik, tetapi peningkatan pemahamannya sendiri sebenarnya terbatas. Tetapi jimat pencerahan berbeda. Ini adalah harta karun yang secara langsung meningkatkan pemahaman, bukan ranah pencerahan. Oleh karena itu, peran jimat pencerahan lebih mendominasi daripada ranah pencerahan, dan dapat meningkatkan pemahaman seniman bela diri ke dunia yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat. Tepat sasaran. Dalam keadaan itu, sangat mudah untuk memahami seni bela diri dan seni bela diri apapun, bahkan hanya menyentuh sebagian isinya, Anda dapat sepenuhnya mendorongnya keluar. Saat pemahaman Luo Chen meningkat tajam di bawah berkah jimat pencerahan, pemandangan yang dilihat Luo Chen juga berubah dengan cepat. Awalnya, Luo Chen hanya melihat sejumlah besar orang di sekitarnya berlatih beberapa metode luar biasa, tetapi sekarang Luo Chen dengan jelas melihat aliran kekuatan dalam bayangan itu, dan dapat dengan mudah menembus misteri yang tersembunyi di balik bayangan itu dengan bantuan jimat pencerahan. Banyak informasi misterius muncul di benak Luo Chen, sehingga Luo Chen tenggelam dalam informasi tersebut, dan dia bahkan tidak punya pikiran untuk peduli dengan hal-hal lain. Di ruang misterius itu, Hei Tan, naga iblis api penyucian, memandang Luo Chen di atas jalur cahaya bintang, dan berbisik, "Saya harap saya bisa memahami teknik itu." Alasan mengapa dia begitu ingin Luo Chen memasuki ruang misterius ini untuk ujian tingkat ke-6 adalah karena hanya para biksu di bawah tingkat kultivasi Kaisar Wu yang bisa mendapatkannya. Begitu mereka melampaui ranah Kaisar Wu dan melangkah ke Kaisar Wu, tidak peduli seberapa hebat bakatnya, tidak ada peluang dengan teknik itu. Dia tidak pernah meragukan bakat Luo Chen, tetapi jika dia bisa mendapatkan teknik itu, bakat Luo Chen dapat ditingkatkan setidaknya 30% berdasarkan hari ini. Saat Hei Tan bergumam pada dirinya sendiri, Luo Chen tiba-tiba muncul cahaya bintang redup, dan hantu bintang redup yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Chen dan secara bertahap menjadi lebih terang. Melihat pemandangan ini, Hei Tan tidak dapat menahan keterkejutan di matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku benar-benar menyadarinya." Hal itu memungkinkan Luo Chen untuk berpartisipasi dalam ujian saat ini, tetapi itu hanya menahan beberapa harapan, tetapi dia tidak melaporkan terlalu banyak harapan apakah Luo Chen benar-benar dapat memahami teknik itu. Lagi pula, selain dari master generasi kedua, tidak ada yang berhasil memahami teknik itu. Meskipun bakat Luo Chen luar biasa, bakat para master sebelumnya di tempat ini tidak buruk, dan bahkan yang kelima memiliki yang ketujuh. Bakat Master Ren masih di atas Luo Chen. Namun, mereka berdua tinggal di wilayah Raja Wu selama beberapa tahun, dan mereka belum memahami teknik itu, dan akhirnya harus dipromosikan menjadi Kaisar Wu. Sekarang setelah Luo Chen benar-benar memahami teknik itu, bagaimana ini bisa membuat naga iblis api penyucian Hei Tan tidak terduga. Luo Chen perlahan membuka matanya, dan tampaknya ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di matanya. Hantu bintang-bintang di sekitarnya secara bertahap menghilang dan tenggelam dalam tubuh Luo Chen. Pada saat yang sama, aura misterius yang keluar dari tubuh Luo Chen berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Itulah kinerja kelelahan, jimat pencerahan. Luo Chen tidak merasa kasihan sedikit pun untuk menggunakan jimat pencerahan yang begitu berharga, karena nilai latihan yang dipahaminya jauh melebihi jimat pencerahan yang digunakannya. Dan dia juga mengerti mengapa Hei Tan begitu ingin membiarkannya memasuki ruang misterius ini untuk ujian tingkat ke-6. Karena disiplin yang dipahaminya yang disebut, menarik bintang Jue, hanya dapat dipraktikkan sebelum melangkah ke ranah Wu Huang, efeknya dapat disampaikan secara ekstrim. Jika Anda melangkah ke ranah Kaisar Wu, bahkan jika Anda memahami seni rahasia menarik bintang ini, efek yang dapat dimainkannya sangat minim. Mungkin inilah sebabnya setelah level kultivasi Anda menembus Kaisar Wu,
Anda tidak dapat memahaminya dalam ujian tingkat ke-6 ini. Alasan untuk menarik bintang. Lagi pula, jika basis kultivasi mencapai kaisar bela diri, teknik menarik bintang sama seperti yang tidak berasa. Bahkan jika Anda memahaminya, itu hanya membuang-buang waktu. Tidak akan pernah ada ujian yang tidak berarti di ruang ini. Jika basis kultivasi mencapai ranah kaisar bela diri, isi ujian secara alami tidak akan memahami teknik memperkenalkan bintang. Lagi pula, ini hanya akan membuang-buang waktu mereka yang berpartisipasi dalam ujian. Tanpa diduga, Anda benar-benar menyadari teknik ini. Heitan mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Luo Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Masih sangat terkejut bahwa Luo Chen berhasil memahami teknik menarik bintang, karena itu hanya membiarkan Luo Chen mengikuti ujian dengan mentalitas membiarkan Luo Chen mencobanya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki banyak harapan untuk Luo Chen. Memang benar bahwa bakat yang ditunjukkan oleh Luo Chen juga dapat diperingkat di antara para master terdepan di ruang ini, tetapi perlu dipahami bahwa teknik menarik bintang tidak hanya terkait dengan bakat. Saya hampir gagal. Untungnya, saya selalu beruntung. Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata dengan santai. Jika tidak ada jimat pencerahan, bahkan jika dia masih memiliki kesempatan pencerahan dan dapat membiarkan dirinya memasuki alam pencerahan, saya khawatir akan sulit untuk memahami teknik menarik bintang. Oleh karena itu, dalam pandangan Luo Chen, kali ini dia dapat memahami teknik menarik bintang. Ada unsur keberuntungan di dalamnya. Tidak cukup hanya dengan bisa memahami latihan itu, hanya dengan keberuntungan. Heitan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, jika kamu ingin datang, kamu harus tahu efek dari latihan itu. Fa, dalam waktu singkat, kamu mungkin tidak dapat menyerang alam Kaisar Wu. Tidak apa-apa, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika orang lain dapat memahami teknik ini, mereka tidak akan dapat dengan cepat memasuki alam Kaisar Wu. Bagaimanapun, disiplin seperti itu dapat menebus fondasi, memungkinkan seniman bela diri untuk mengambil kembali jalur kultivasi sebelumnya sambil mempertahankan basis kultivasi asli. Efek dari mengoreksi semua kesalahan benar-benar menakjubkan. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit saat berbicara. Untuk waktu yang lama, jalan kultivasi seniman bela diri telah selangkah demi selangkah. Jika dia memulai jalan yang salah, dia hanya dapat menghapus semua basis kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Jika Anda belum melangkah ke ranah Raja Wu, banyak jenius dapat memutuskan untuk menghapus basis kultivasi dan memulai lagi. Tetapi begitu melangkah ke ranah Raja Wu, esensi sejati dalam tubuh akan menyatu menjadi metanukleus. Fondasi sendiri. Oleh karena itu, setelah melangkah ke ranah seni bela diri raja, bahkan jika Anda menemukan bahwa Anda telah tersesat di atas seni bela diri, kecuali beberapa jenius dengan ketekunan besar dan peluang besar, tidak seorang pun akan memilih untuk mengambil bagian dalam latihan. Sebagian besar prajurit hanya dapat membuat kesalahan dan melangkah lebih jauh di jalan yang salah. Pada akhirnya, tidak ada harapan untuk mencapai ranah tertinggi. Meskipun bagi banyak prajurit, ranah itu ilusi, bahkan jika mereka belum tersesat, mereka tidak akan dapat mencapai ranah itu dalam hidup mereka, jadi apakah mereka telah tersesat atau tidak membuat banyak perbedaan bagi mereka. Tetapi bagi para jenius teratas, perbedaan sekecil apapun adalah ribuan mil jauhnya. Begitu mereka tersesat di alam Raja Wu dan gagal memperbaiki kekacauan tepat waktu, maka mereka akan sepenuhnya terisolasi dari alam tertinggi. Seni menarik bintang yang dipahami Luo Chen mampu mempertahankan tingkat kultivasi saat ini dan menelusuri kembali jalur kultivasi yang telah dilalui, memungkinkan seniman bela diri untuk memeriksa dan memperbaiki jalan yang salah yang telah dilaluinya sebelumnya, dan melemparkan fondasi sempurna yang terbaik. Meskipun teknik ini hanya efektif untuk para pejuang yang belum melangkah ke alam kaisar seni bela diri, meskipun demikian, efeknya mengejutkan dunia. Jika ada berita, saya khawatir benua semesta akan menjadi sensasi. Bagaimanapun, teknik seperti itu cukup untuk membuat bakat-bakat terbaik dari klan-klan teratas memiliki fondasi yang lebih kokoh dan lebih banyak peluang untuk membuat kesalahan. Beberapa jalan yang tidak berani dicoba juga dapat dicoba untuk dibuka. Berapa banyak peluang yang tersembunyi di sini. Bahkan tidak jelas dalam beberapa kata. Bab 1026, Legenda Dao Zhang, Keputusan yang Berani. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Sekarang setelah kamu lulus ujian ke-6, tempat lain bisa dibuka untukmu.
Meskipun Heitan terkejut karena Luo Chen benar-benar memahami seni menarik bintang, dia segera kembali tenang. Chong Luo Shen berkata, itu adalah kuil Tao, tempat banyak harta Tao yang dikumpulkan oleh para master dari generasi sebelumnya disegel. Sekarang kamu belum sepenuhnya menguasai ruang ini, jadi kamu hanya dapat memilih satu latihan Tao dari sana. Setelah kamu benar-benar menguasai ruang ini, kamu dapat mengawasi kuil Tao di kuil Tao sesuka hati dan berlatih sesuka hati. Setelah selesai berbicara, sayap Heitan terbentang, dan jejak cahaya bintang menyebar. Di ujung jejak cahaya bintang itu ada gerbang batu sederhana. Jelas, di balik gerbang batu itu adalah kuil Tao, kata Heitan. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan langsung di sepanjang jalur cahaya bintang menuju simen, dan kemudian sosoknya menghilang di depan simen seperti gelombang air. Aku tidak tahu Dao Zhang mana yang akan dipilih anak itu. Heitan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap Luo Chen yang telah menghilang. Yang disebut Dao Zhang adalah teknik rahasia yang melampaui tingkatan suci sebelum dapat disebut Dao Zhang. Di daratan, banyak seniman bela diri hanya mengetahui bahwa teknik kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan surga, bumi, Xuan Huang, tetapi para prajurit yang telah mencapai level tertentu sangat jelas. Di atas 4 tingkatan surga, bumi, Xuan Huang, ada tingkatan lain, yaitu suci. Urutan, teknik rahasia keterampilan sihir pada daftar keterampilan sihir adalah yang teratas di antara tingkatan suci, sehingga dapat dicantumkan dalam daftar keterampilan sihir. Tetapi selain tingkatan suci, beberapa kekuatan perkasa melampaui tingkatan suci, tetapi karena berbagai alasan, teknik rahasia yang memiliki banyak keterbatasan disebut Taoisme. Dapat dikatakan bahwa selama setiap Tao Zhang menemukan seorang kultivator yang cocok, kekuatannya akan jauh melampaui teknik rahasia tingkatan suci. Jika Anda dapat mempraktikkan teknik rahasia Tao yang sesuai dengan diri Anda, itu juga akan sangat membantu prajurit, dan bahkan memungkinkan prajurit untuk memainkan peran dalam mengatur alam semesta ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya. Hanya saja Dao Zhang sangatlah berharga. Dao Zhang yang beredar di benua semesta hanya puluhan, yang jauh lebih sedikit daripada keterampilan sihir yang ada di daftar keterampilan sihir. Meskipun Tao Zhang yang tercatat di ruang ini tidak sedikit, hanya 10. Itu saja, asal-usul setiap kuil Tao sangat besar, dan bahkan ada 2 kuil Tao yang dikandung dari langit dan bumi. Kuil-kuil itu diperoleh oleh mantan pemilik ruang ini dan ditempatkan di kuil Tao. Di kuil Tao, sosok Luo Chen muncul begitu saja. Berbeda dengan kuil Tao dalam imajinasi Luo Chen, kuil Tao di depannya hanyalah ruang kosong, dikelilingi oleh bintang-bintang hantu, dan di sekelilingnya, ada 12 platform batu, masing-masing di atas setiap platform batu. Ada selembar batu giok yang dipajang. Jelas, rahasia Taoisme disegel di dalamnya. Luo Chen juga tahu sedikit tentang seni rahasia Tao, mengetahui bahwa seni rahasia ini adalah seni rahasia yang mengerikan yang melampaui tingkatan suci. Jika bukan karena banyak batasan, kultivasi seni rahasia Dao Zhang telah lama menjadi simbol seniman bela diri papan atas. Pada saat yang sama, Luo Chen juga sangat jelas bahwa tidak lebih dari 100 rahasia Dao Zhang di jalan, dan ada 12 Dao Zhang di aula Dao Zhang ini. Berdasarkan ini saja, Luo Chen juga dapat melihat peluang di ruang ini. Sungguh menakjubkan, bagaimanapun, bahkan kekuatan seperti Jianzong hanya menguasai Dao Zhang, dan itu masih rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa jika Luo Chen secara tidak sengaja menemukan beberapa anomali di lantai 4 perpustakaan, bahkan dia tidak akan melakukannya. Mengetahui bahwa kuil Tao juga disegel di Sekte Pedang. Kuil Tao 12 pintu benar-benar murah hati. Luo Chen menghela nafas santai, tetapi tidak terburu-buru untuk membuat pilihan. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu giok kristal yang memancarkan cahaya merah dari cincin alam semesta. Itulah hadiah yang dia dapatkan setelah menyelesaikan tulang pedang yang patah untuk Zhang Qingxi, membunuh esensi dari tekad Kendo. Yang disebut intisari dari tekad Kendo adalah entitas yang telah dipadatkan dengan cara khusus setelah kekuatan tekad Kendo jatuh. Itu berisi rasa Kendo seumur hidup yang telah memadatkan tekad Kendo, dan esensi dari tekad Kendo juga memungkinkan para jenius dengan niat pedang yang sama untuk memadatkan tekad Kendo lebih cepat. Dan esensi dari tekad membunuh Kendo yang dia dapatkan adalah esensi dari tekad Kendo setelah jatuhnya kekuatan yang pernah memadatkan tekad membunuh Kendo. Jika dia bisa menyerap esensi dari tekad Kendo pembunuh,
dia mungkin akan melewati langkah memadatkan tekad dasar seni bela diri, langsung memadatkan tekad kendo pembunuh, dan menjadi prajurit pertama yang memadatkan tekad bela diri teratas dengan ranah Raja Seni Bela Diri. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Chen langsung duduk bersila, menjalankan seni keberuntungan, dan pada saat yang sama mendesak pedang pembunuh secara ekstrim. Saat berikutnya, Luo Chen langsung menghancurkan esensi dari tekad pedang pembunuh di tangannya. Sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan kemudian bergegas menuju niat pedang pembunuh yang dilepaskan oleh Luo Chen. Meskipun niat pedang pembunuh Luo Chen hanya berubah menjadi kehendak dasar kendo pembunuh, itu pada akhirnya sama dengan cahaya merah yang merupakan esensi dari kehendak kendo pembunuh. Asal yang sama, tanpa gangguan dari kekuatan eksternal, cahaya merah ini secara alami akan tertarik oleh niat pedang pembunuh yang dilepaskan oleh Luo Chen. Segera, Luo Chen terbungkus dalam cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti kepompong berdarah besar. Ketika Luo Chen keluar dari kepompong ini, mungkin dia telah memadatkan banyak jenius kendo yang diimpikan. Salah satu dari 5 kehendak kendo teratas, kehendak kendo pembunuh. Hanya saja proses transformasi ini sangat berbahaya. Dengan bakat Luo Chen, jika dia berada di ranah Kaisar Wu atau bahkan Kaisar Wu, dia dapat dengan mudah menyerap esensi dari kehendak kendo pembunuh dan memadatkan kehendak kendo pembunuh. Tapi sekarang Luo Chen hanya Raja Bela Diri tingkat ke-9. Meskipun hanya satu garis dari ranah Kaisar Bela Diri, ini adalah garis ini, tetapi saya tidak tahu berapa hari akan terperangkap di sini seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa perbedaan dalam garis ini adalah perbedaan antara naga dan serangga. Dengan ranah Raja Bela Diri tingkat 9, memadatkan seni bela diri teratas, ini adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya di benua semesta bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan dengan bantuan esensi seni bela diri, tetapi selama mereka tidak didorong ke situasi putus asa, tidak akan pernah ada seorang jenius petualangan. Namun, Luo Chen membuat keputusan yang luar biasa ini, sebagai Raja Bela Diri tingkat ke-9, menyerang kemauan kendo teratas. Sebenarnya, Luo Chen sendiri tahu bahwa itu bukan waktu yang paling tepat baginya untuk memadatkan keinginan untuk membunuh kendo, tetapi karena dia telah memperoleh teknik menarik bintang sebelumnya, dan dia ingin mendapatkan Dao Zhang yang cocok untuknya di Aula Dao Zhang, Luo Chen juga tidak bisa jangan ambil risiko, biarkan dirimu memadatkan keinginan kendo pembunuh sesegera mungkin. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara memiliki kemauan bela diri dan tidak memiliki kemauan bela diri. Jika dia dapat memadatkan kemauan untuk membunuh pedang, dia akan dapat memilih Dao Zhang dengan tenang di dalam kepompong berdarah. Luo Chen dikelilingi oleh aura berdarah, dan ada sedikit kilau berdarah di tengah alisnya, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah pedang panjang, perlahan-lahan mengonsolidasi. Hanya saja proses ini sangat lambat, bahkan jika menyerap aura berdarah yang tak berujung di sekitarnya, pedang panjang berdarah itu hanya bagian yang solid. Namun, wajah Luo Chen, yang berada di bawah dampak napas berdarah, agak pucat, dan dahinya bahkan lebih jenuh dengan keringat, dan bahkan napasnya agak tidak teratur. Jelas, napas berdarah membawa tekanan besar pada Luo Chen. Luo, saya khawatir basis kultivasi realem Raja Bela Diri kelas 9 tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Begitu Luo Chen kelelahan, aura berdarah di sekitarnya akan langsung menyerbu ke tubuh Luo Chen. Kehilangan bimbingan Luo Chen, aura berdarah yang ganas sudah cukup untuk merobek meridian di tubuh Luo Chen dalam sekejap. Bahkan jika Luo Chen memiliki boneka pengganti untuk membantunya menahan pukulan fatal, dia akan menyia-nyiakan sebagian esensi dari keinginan membunuh kendo dengan sia-sia. Tidak hanya itu, Luo Chen sendiri mungkin harus berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih ke ranah Raja Bela Diri tingkat 9. Oleh karena itu, Luo Chen saat ini dapat dikatakan sulit untuk menunggangi harimau. Jika dia tidak dapat menyerap semua aura berdarah di sekitarnya dan memadatkan keinginan untuk membunuh pedang, maka konsekuensi yang dia hadapi akan rusak, tingkat kultivasinya akan turun, dan pedang pembunuh akan terbuang sia-sia. Esensi dari keinginan dan boneka pengganti backhand penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, meskipun Luo Chen menyesali keputusan yang telah diambilnya sebelumnya, dia harus menggigit peluru dan mengarahkan napas berdarah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Untungnya, meskipun Luo Chen hanya Raja Bela Diri tingkat ke-9, tetapi karena dia telah mengolah beberapa latihan fisik ke ranah harmoni antara manusia dan alam, kekuatan fisik dan kapasitas dantiannya jauh melampaui Raja Bela Diri tingkat ke-9 biasa, ditambah beberapa lagi
Latihan Qigong yang telah ia kembangkan hingga ke alam harmoni antara manusia dan alam, kemurnian esensi sejati dalam tubuhnya jauh melampaui yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik setingkat itu. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen hanya raja bela diri tingkat ke-9, fondasinya kuat, tetapi ia tidak kalah dengan banyak pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri, dan inilah yang berani diandalkan Luo Chen. Mengandalkan fondasi yang kuat ini, meskipun Luo Chen menghabiskan banyak energi untuk membimbing napas berdarah ke dalam tubuh, Luo Chen masih mampu mendukungnya. Sekarang hanya saja Luo Chen sekarang menyerap dan memurnikan semua napas berdarah, memadatkannya dalam satu gerakan dengan keinginan untuk membunuh Kendo. Aura berdarah di sekelilingnya benar-benar merobek garis pertahanan Luo Chen, membuat upaya Luo Chen sebelumnya sia-sia. Kultivasi tidak memiliki tahun, tidak ada tahun di pegunungan, Luo Chen terbungkus dalam kepompong berdarah besar, meskipun dia tidak mengabaikan dunia luar, tetapi kuil tahu tempat dia berada awalnya terletak di ruang misterius, jadi Luo Chen juga sangat menyadari perjalanan waktu tidak terlalu jelas. Di aula tersembunyi ini, kepompong berwarna darah bertahan selama setengah bulan, dan aura berwarna darah yang mengelilingi bagian luar memiliki kecenderungan samar untuk memudar, tetapi Luo Chen dalam kepompong berwarna darah hampir mencapai batasnya, dan Jian Yuan di Dantian bahkan lebih diambang kelelahan. Mampu menyerap secara paksa esensi dari keinginan Kendo pembunuh di tubuh Raja Bela Diri peringkat ke-9, dan bersikeras selama setengah bulan, jika berita seperti itu menyebar, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi lagi, tetapi sangat disayangkan tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang menakjubkan ini, satu-satunya saksi hanya 12 slip giok dingin di kuil Dao Zhang yang bertanggung jawab atas perbuatan luar biasa ini. Tidak, jika kau terus seperti ini, aku pasti tidak akan mampu menahannya. Di dalam kepompong dewa, Luo Chen memejamkan matanya rapat-rapat, tetapi pikiran seperti itu muncul di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keadaannya. Sekarang kekuatannya sudah habis, dan napas dewa yang terkandung dalam kepompong dewa ini hanya diserap olehnya sebanyak 2/3, dan sepertiga sisanya, berdasarkan situasinya saat ini, tidak mungkin untuk menyerapnya sepenuhnya. Aku masih impulsif. Luo Chen menghela nafas sedikit dan berkata tanpa daya. Dia juga merasa bahwa dia memang sedikit impulsif kali ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Meskipun mengandalkan vitalitasnya yang terkumpul, dia mampu langsung melangkah ke ranah Kaisar Wu dan dengan mudah menyerap esensi dari keinginan Kendo pembunuh, tetapi begitu dia melangkah ke seni bela diri di ranah Kaisar, seni menarik bintang tidak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Luo Chen harus mengambil risiko, jika tidak, ia hanya bisa menunggu hingga ia melangkah ke ranah Kaisar Wu sebelum menyerap roh pedang pembunuh, tetapi pada saat itu ia mungkin telah memadatkan pedang pembunuhnya sendiri menjadi pedang pembunuh. Kemauan, Kendo pembantaian ini paling banter hanya dapat memainkan peran sebagai pemanis pada kue. Sekarang aku hanya bisa berjudi. Luo Chen merenung sejenak, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, Luo Chen menjalankan seni keberuntungan dengan sekuat tenaga, seolah-olah seekor paus sedang menyerap air, menyerap napas berdarah di sekitarnya dengan panik. Sejumlah besar napas berdarah mengalir ke tubuh Luo Chen, mengamuk di tubuh meridian Luo Chen. Luo Chen menyemburkan darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas, menyerap banyak napas berdarah bukanlah hal yang dapat dilakukan Luo Chen sekarang, bahkan jika ia memiliki fondasi yang kuat, ia masih terluka oleh dampak napas berdarah. Namun, setelah digigit kembali oleh napas berdarah itu, wajah Luo Chen menunjukkan kegembiraan yang dalam, dan cahaya ilahi bersinar di matanya. Pada saat berikutnya, Luo Chen langsung mendesak seni keberuntungan hingga batasnya, dan kepompong berdarah itu langsung hancur, berubah menjadi tombak berdarah dan dihisap ke dalam tubuhnya oleh Luo Chen. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen tampaknya diberkati jiwanya, langsung menjalankan tubuh pedang Haotian yang dimilikinya. Ki tajam dao-dao terpancar dari tubuh Luo Chen, dan tampaknya ada jalur ki pedang yang muncul dari tulang-tulang tubuh Luo Chen, membuat suara pedang tajam. Di bawah daya tarik aura pedang itu, aura berwarna darah di Luo Chen tampaknya telah menemukan sasaran, dengan panik bergegas ke tulang-tulang Luo Chen. Segera, garis-garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang-tulang Luo Chen. Itu mengerikan, namun, Luo Chen, yang menyadari perubahan di tubuhnya, tidak bisa menahan tawa, menggunakan satu-satunya kekuatannya untuk mengendalikan napas berdarah di tubuhnya dan fusi prototipe Kendo pembunuh di lautan jiwa, membuat prototipe Kendo pembunuh bergerak menuju kehendak nyata dari Kendo pembunuh. Metamorfosis. Tak lama kemudian,
aura berdarah di sekitar Luo Chen benar-benar menghilang, dan kulit Luo Chen berangsur-angsur kembali normal, tetapi selama Anda lebih berhati-hati, Anda dapat mendeteksi bahwa aura Luo Chen dan perubahan yang mengguncang bumi sebelumnya telah berubah. Itu masih Raja Bela Diri tingkat ke-9, tetapi jika perasaan Luo Chen sebelumnya adalah pedang yang tidak tajam, Luo Chen sekarang tampaknya menjadi pedang ilahi yang tidak berani dilihat orang secara langsung. Melihat perubahannya sendiri, mulut Luo Chen sedikit terangkat, dan senyum muncul di wajahnya. Saat berikutnya, perintah sistem yang telah lama hilang terdengar di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan tubuh pedang pemula menjadi tubuh pedang menengah, memberi hadiah 30.000 poin vitalitas, dan kesempatan untuk mencerahkan Anda. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil mengkonsolidasikan keinginan untuk membunuh Kendo, memberi hadiah 30.000 poin vitalitas, 3 kesempatan untuk menarik, dan 1 kesempatan untuk mencerahkan. Mendengar perintah sistem, mulut Luo Chen sedikit berkedut, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bagaimanapun, dia memenangkan taruhan. Di masa depan, tubuh pedang surgawi menyerap kekuatan esensi dari kehendak Kendo pembunuh, tidak hanya berhasil meningkatkan tubuh pedang dasar yang dimilikinya menjadi tubuh pedang menengah, tetapi juga memadatkan kehendak Kendo pembunuh dalam satu gerakan, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan. Itu telah berubah drastis dari sebelumnya. Jika dia menghadapi mantan Sein Sekte Pedang Lin Yuan lagi, Luo Chen akan yakin bahwa dia hanya dapat mengandalkan tubuh pedang tingkat menengah dan kehendak untuk membunuh pedang, dan tidak dapat melakukan satu gerakan pun, sehingga Lin Yuan akan langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah tenang, Luo Chen merenung sejenak, menginstruksikan sistem dalam hatinya, sistem lotere. Dia telah menyimpan 12 kesempatan untuk menarik lotere. Dia awalnya berencana untuk menyimpannya untuk keadaan darurat, tetapi sekarang kekuatannya meningkat pesat, dan kemudian dia akan berlatih teknik menarik bintang untuk beberapa waktu, dan mengambil kembali jalur kultivasi sebelumnya. Tidak juga akan pergi ke beberapa tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, sebelum dia berjalan di jalan kultivasi lagi, diperkirakan dia akan menggunakan lotre untuk mencoba melakukan comeback. Oleh karena itu, Luo Chen bermaksud untuk langsung menggunakan 12 peluang undian yang telah dia kumpulkan kali ini, untuk melihat apakah dia dapat memaksimalkan kekuatannya. Saat suara Luo Chen tidak jatuh, 12 kelompok cahaya muncul di depan Luo Chen dari udara tipis, dan kemudian pecah. 8 dari kelompok cahaya hanya memiliki angka yang dipadatkan dengan energi spiritual langit dan bumi. Hanya angka-angka itu yang sesuai dengan vitalitas, dan hanya 4 kelompok cahaya yang berisi item yang tidak mengetahui fungsinya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 875 poin vitalitas. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 1093 poin vitalitas. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan vitalitas. Petik 2 petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan inti, Breaking Shuttle. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan fragmen, Breaking Shuttle. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan bulu kunpeng. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sepotong skala naga lilin. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak fokus pada 4 objek yang melayang di depannya. Mengenai vitalitas yang ditarik dalam lotere, jumlah totalnya hanya sekitar 10.000. Meskipun itu bukan jumlah yang kecil, bagi Luo Chen saat ini bukanlah kekayaan yang besar, dan Luo Chen tidak akan terlalu peduli. Sebaliknya, keempat hal itu membuat Luo Chen sedikit terkejut. Boundary Shuttle adalah harta karun rahasia yang dimiliki oleh gerbang boneka sekte teratas di zaman kuno. Dikatakan bahwa harta karun itu dapat menembus penghalang ruang dan melarikan diri ke dunia lain. Justru karena inilah harta karun rahasia ini akan disebut Boundary Shuttle. Hanya saja dalam pertempuran ketika sekte boneka dihancurkan, Boundary Shuttle juga hancur oleh serangan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam ke dalam turbulensi ruang, bahkan para leluhur yang kuat pun tidak yakin untuk mengalir dari kehampaan. Menemukan pecahan-pecahan Boundary Shuttle di antara mereka, saya hanya bisa menyaksikan harta karun rahasia yang dapat menembus penghalang dunia sepenuhnya menghilang di benua semesta. Sekarang setelah dia menggambar inti dari Boundary Shuttle dan sebuah pecahan dari Boundary Shuttle, bukankah itu berarti dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengisi Boundary Shuttle di masa depan? Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdenyut.
Jika dia dapat menyelesaikan Boundary Shuttle, dia mungkin dapat menggunakan kekuatan Boundary Shuttle untuk kembali ke dunia tempat dia pernah berada, mungkin. Meskipun dia tidak ditemani di dunia itu, bagi Luo Chen, akan menjadi hal yang baik jika dia benar-benar dapat kembali ke dunia itu. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen mengumpulkan inti Boundary Shuttle dan pecahan-pecahan Boundary Shuttle ke dalam universe ring yang kosong. Dalam perang kuno, Boundary Shuttle telah hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan apa yang dia dapatkan sekarang tidak ada apa-apanya. Itu adalah inti yang paling penting dan salah satu fragmen yang tidak relevan. Itu juga merupakan jalan yang panjang untuk menemukan dan memperbaiki pecahan-pecahan Boundary Shuttle sepenuhnya, dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen tidak sabar untuk menyelesaikan Boundary Shuttle sekarang, dan kemudian mencoba menggunakan kekuatan Boundary Shuttle untuk kembali ke dunia sebelum dia menyeberang, dia akhirnya menekan pikiran ini dan mengarahkan pandangannya pada dua hal yang tersisa. Bulu ekor yang cemerlang dan seluruh tubuh berwarna emas pucat, terus-menerus memancarkan napas panas. Bulu kunpeng, sisik naga lilin. Yang disebut kunpeng dan naga lilin bukanlah kunpeng dan naga lilin legendaris di dunia sebelum Luo Chen menyeberang, tetapi dua ras dominan di antara binatang primordial yang mendominasi benua Qiankun di zaman kuno. Saat ini, masih banyak binatang buas di benua semesta dengan garis keturunan kunpeng dan garis keturunan naga lilin, tetapi kekuatan garis keturunan pada binatang buas itu terlalu tipis, dan mustahil untuk mereproduksi kekuatan binatang buas kuno kunpeng dan naga lilin. Dan bulu kunpeng dan sisik naga lilin adalah harta yang diimpikan oleh banyak prajurit di zaman kuno. Meskipun binatang ganas primordial kunpeng adalah binatang buas tipe peng, bulu ekor kunpeng dapat disebut bulu kunpeng. Setiap kunpeng hanya akan menumbuhkan 3 bulu ekor dalam hidupnya, dan setiap bulu ekor memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak dapat dikatakan dibangkitkan, selama kepalanya tidak terpenggal, ia dapat dipulihkan secara instan dengan bantuan kekuatan bulu kunpeng. Dan ini hanyalah penggunaan bulu kunpeng yang paling sederhana dan paling kejam. Bagi para pejuang yang telah melangkah ke 3 alam suci, hukum yang terkandung dalam bulu kunpeng adalah tempat yang paling menarik bagi mereka. Jika mereka dapat memahami bulu kunpeng, hukum tersembunyi mungkin dapat mengolah menjadi tubuh abadi. Adapun sisik naga lilin, meskipun tidak semisterius bulu kunpeng, itu juga merupakan harta karun yang diimpikan oleh seniman bela diri dan banyak alkemis. Karena sisik naga lilin mengandung api langit yang telah dikuasai oleh keluarga naga lilin, api lilin gerhana. Dengan memperoleh sisik naga lilin, adalah mungkin untuk mengambil kesempatan untuk menguasai nyala lilin gerhana yang dapat dikuasai oleh keluarga naga lilin. Jadi di zaman kuno, sisik naga lilin juga merupakan harta yang sangat berharga. Dan di era ini ketika naga lilin dan kunpeng punah, sisik naga lilin dan bulu kunpeng menjadi lebih berharga. Panggil. Perlahan-lahan menghembuskan napas yang suram, Luo Chen melihat bulu kunpeng dan sisik naga lilin yang melayang di depannya, wajahnya tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bahagia. Meskipun karena dia sudah memiliki api yang membakar langit, dan api bumi atas semacam ini sudah berubah menjadi api langit, dia tidak memiliki banyak harapan untuk nyala lilin gerhana, tetapi bulu kunpeng memberinya lebih banyak perlindungan. Meskipun dia tidak dapat memahami kekuatan hukum yang terkandung dalam bulu kunpeng, kemampuan menyelamatkan nyawa bulu kunpeng saja sudah cukup untuk membuatnya lebih tenang ketika menghadapi krisis, dan dia juga dapat mencoba beberapa tempat berbahaya yang tidak berani dia kunjungi. Jelajahi. Setelah duduk, menyingkirkan sisik naga lilin dan bulu kunpeng, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke 12 platform batu di sekitarnya, matanya sedikit berapi-api. Dibandingkan dengan seni rahasia Tao, bulu kunpeng dan sisik naga lilin sangat berharga, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya secara intuitif. Oleh karena itu, Luo Chen secara alami menantikan seni rahasia Tao yang akan dipilihnya selanjutnya. Pandangannya jatuh pada 12 platform batu, bahkan Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Itulah seni rahasia Tao. Bahkan sekte teratas sekte pedang hanya memiliki satu, dan tidak semua orang dapat mempraktikkannya, meskipun statusnya di sekte pedang tidak rendah. Bahkan dapat dikatakan lebih unggul dari kebanyakan orang, Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk mempraktikkan sekte pedang Tao. Terlebih lagi, bahkan jika dia memiliki kualifikasi untuk mengolah Taoisme itu, masih menjadi pertanyaan apakah Taoisme Jianzong cocok untuk dia praktikkan. Bagaimanapun,
Taoisme hanya dapat mengerahkan kekuatannya di luar jajaran suci di tangan orang-orang yang paling cocok. Ya, jika orang lain mempraktikkan seni rahasia Tao dan melakukannya lebih banyak dan lebih sedikit, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan seni rahasia peringkat suci. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, seni rahasia Tao bukanlah sesuatu yang dapat Anda praktikkan jika Anda ingin mempraktikkannya. Jika tidak cocok dengan seni rahasia Tao, memaksakan praktik hanya membuang-buang waktu. Dan ini juga alasan mengapa tidak banyak pendekar yang berhasil mempraktikkan rahasia Tao di benua semesta. Bagaimanapun, rahasia Dao Zhang langka, bahkan di antara kekuatan teratas, hanya ada satu atau dua Dao Zhang. Itu adalah rahasia dari berbagai kekuatan, dan kondisi kultivasi Dao Zhang sangat menuntut. Tentu saja, hanya ada sedikit pendekar yang berhasil mengolah Dao Zhang. Lebih sedikit, namun, situasi Luo Chen saat ini berbeda. 12 teknik rahasia Tao diletakkan di depannya dan dia dapat memilih. Jika dia ingin menemukan teknik rahasia Tao yang cocok untuknya, peluangnya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi. Setelah duduk, tatapan Luo Chen jatuh pada sebuah panggung batu. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan langsung ke panggung batu dan mengeluarkan slip giok yang diletakkan di atasnya. Pada saat yang sama, aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Luo Chen, yang merupakan informasi perkiraan dari teknik rahasia Tao yang tercatat dalam slip giok. Teknik inkarnasi. Mata Luo Chen memadat, dan wajahnya sedikit terkejut. Teknik inkarnasi bukanlah teknik yang tidak dikenal. Teknik rahasia ini dikenal sebagai teknik rahasia kota dan klan ras manusia. Teknik ini memiliki reputasi besar di zaman kuno, tetapi sejak pertempuran yang mengejutkan di zaman kuno, teknik inkarnasi telah sepenuhnya selesai. Hilang dalam sungai waktu yang panjang, bahkan jika ras manusia yang kuat mencarinya, mereka tidak menemukan informasi apapun tentang teknik inkarnasi. Luo Chen tidak menyangka bahwa slip giok yang merekam teknik inkarnasi akan disegel di aula tersembunyi ini. Melihat slip giok di tangannya, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit antusias. Ini adalah teknik rahasia umat manusia. Tidak perlu dikatakan kekuatannya, di zaman kuno, umat manusia telah muncul beberapa seniman bela diri yang berhasil mempraktikkan teknik inkarnasi. Di era itu, keluarlah nama yang bergengsi. Namun, meskipun mata Luo Chen panas, dia tidak terburu-buru membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa meskipun teknik rahasia inkarnasi disebut teknik rahasia umat manusia, kondisi pelatihannya sangat menuntut. Dia dan teknik inkarnasi tidak terlalu cocok. Jika dia berlatih dengan paksa, meskipun dia yakin untuk mempraktikkan teknik inkarnasi hingga sukses besar, waktu dan energi yang dihabiskan dengan cara ini sedikit terlalu banyak, dan mungkin tidak sepadan. Meletakkan kembali slip giok di atas panggung batu, Luo Chen muncul di depan panggung batu lain dan mengeluarkan slip giok yang diletakkan di atasnya. Teknik rahasia surga kecil. Asal-usul teknik rahasia Tao ini bahkan lebih menakjubkan. Ini adalah teknik rahasia keluarga kota klan Tianji yang menduduki peringkat ke-7 di antara 100 ras. Dikabarkan bahwa klan misteri surgawi membudidayakan teknik misteri surgawi, mampu memata-matai misteri surgawi dan mencari keberuntungan serta menghindari kejahatan. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota klan misteri surgawi dapat dikatakan beruntung dengan guncangan cuaca. Dan karena teknik misteri surgawi, kemampuan menyelamatkan nyawa keluarga ini bahkan lebih mengerikan. Selama itu bukan jalan buntu dengan 10 kematian dan tidak ada kehidupan, klan ini dapat dengan mudah mengubah bahaya menjadi bencana, dan kesulitan ingin membiarkan klan Tianji dengan teknik rahasia surgawi jatuh ke dalam kematian tanpa kehidupan sama sulitnya dengan itu. Bunuh naga api penyucian dewasa dalam 6 reinkarnasi. Meskipun teknik keajaiban surgawi kecil tidak sebanding dengan teknik keajaiban surgawi besar dari klan keajaiban surgawi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Jika dapat dipraktikkan dengan sukses, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan hanyalah masalah waktu luang. Bagi Luo Chen, larangan dalam harta dunia dan jedi juga tidak berguna. Tanpa diduga, masih ada teknik rahasia yang tersegel di aula tersembunyi ini, kata Luo Chen dengan sedikit emosi ketika dia meletakkan kembali teknik rahasia surgawi kecil itu di atas panggung batu. Ini adalah rahasia klan Tianji, tetapi disegel di kuil tersembunyi ini. Saya tidak tahu master ruang mana yang telah menulisnya, ini benar-benar menakjubkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen muncul di depan panggung batu lain dan melepaskan slip giok yang diletakkan di atasnya.
Bencana kecil. Mulut Luo Chen berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Teknik rahasia tersembunyi ini adalah teknik rahasia kota dari klan binatang malapetaka peringkat kelima dari 100 klan. Raksasa bencana pada dasarnya sangat tirani, tidak kalah dengan ras yang dikenal karena kekuatan fisiknya, dan yang lebih merepotkan adalah teknik bencana yang dikuasai oleh raksasa bencana. Teknik rahasia ini dapat memangkas popularitasnya untungnya, biarkan dia jatuh ke dalam serangkaian bencana. Teknik rahasia ini tidak memiliki daya mematikan langsung seperti teknik rahasia surgawi, tetapi kekuatannya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Pada zaman kuno, bahkan ada legenda bahwa orang-orang kuat dari keluarga raksasa bencana bersama-sama melakukan bencana dan membunuh seorang pria kuat di atas alam leluhur. Meskipun bencana kecil yang tercatat dalam slip giok ini tidak sebanding dengan bencana, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bukankah teknik rahasia kota-kota dari semua ras disegel di Aula Tibet ini? Luo Chen tidak bisa tidak menebak setelah meletakkan mantra bencana kecil kembali ke platform batu. 3 seni rahasia Tao yaitu klon, keterampilan rahasia surga kecil, dan mantra kaisar bencana kecil adalah keterampilan kota dari ras manusia, klan rahasia surgawi, dan klan behemoth bencana, yang membuat Luo Chen harus menebak 9 sisanya. Apakah teknik rahasia ras lain tercatat dalam slip giok? Dengan itu, sosok Luo Chen muncul di depan 9 platform batu yang tersisa satu persatu, dan melepaskan slip giok yang diletakkan di atasnya. Reinkarnasi putus asa, 9 jiwa yang patah, seni rong layu besar, ... Segera, Luo Chen memindai semua slip giok pada 9 platform batu yang tersisa, dan dia tahu persis teknik rahasia Tao apa yang disegel di dalamnya. Meskipun berbeda dari apa yang diduga Luo Chen sebelumnya, tidak semua seni rahasia di kuil Tao ini adalah seni dari ras tertentu, tetapi ada juga 5 seni rahasia Tao yang merupakan seni dari ras tertentu. 7 rahasia Tao yang tersisa juga merupakan rahasia Tao paling terkenal di benua semesta. Luo Chen tidak tahu master mana yang mengumpulkan rahasia-rahasia ini, jadi dia dapat memasukkan begitu banyak rahasia Tao yang terkenal ke dalam Tao. Di dalam aula, Luo Chen melirik ke-12 platform batu, tampak ragu-ragu. Asal-usul ke-12 teknik rahasia Tao ini tidak sepele, dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Jika seseorang berhasil mengolahnya, meskipun tidak akan dikatakan bahwa Luo Chen akan terlahir kembali, tetapi peningkatan kekuatannya adalah suatu kepastian. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Luo Chen, sulit untuk membuat keputusan dalam sekejap. Namun, Luo Chen tidak ragu-ragu lama, sosoknya melintas, muncul di atas panggung batu, dan melepaskan slip giok yang diletakkan di atasnya 9 tebasan jiwa yang hancur. Teknik rahasia Tao ini adalah pilihan terakhir Luo Chen. Adapun mengapa dia memilih teknik rahasia tersembunyi Tao ini, alih-alih memilih teknik kota praja lain seperti teknik rahasia surga kecil dan mantra bencana kecil itu juga merupakan pilihan setelah pertimbangan cermat Luo Chen. 9 tebasan jiwa yang rusak meskipun itu bukan teknik klan kota, itu juga merupakan seni rahasia Tao yang kuat yang dikuasai oleh klan Sura yang belum hancur di zaman kuno, dan itu sangat cocok dengan niat pedang pembunuhnya. Jika Anda berlatih 9 tebasan jiwa yang rusak, itu tidak diragukan lagi akan dapat mendorong kekuatan keinginan untuk membunuh Kendo ke puncak lainnya, dan kesulitan berlatih 9 tebasan jiwa yang telah memadatkan keinginan untuk membunuh Kendo, juga sangat rendah, dan dia dapat dengan mudah menguasai tebasan jiwa ke-9, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk mempromosikannya ke tingkat kesatuan surga dan manusia jauh lebih rendah daripada seni rahasia Tao lainnya. Ini juga alasan mengapa Luo Chen akhirnya memilih teknik rahasia ini. Bagaimanapun, teknik rahasia Tao lainnya sangat kuat atau hebat, tetapi tidak terlalu cocok dengan Luo Chen. Luo Chen sangat jelas bahwa teknik rahasia Tao bukanlah semakin banyak Anda berlatih, semakin besar kekuatannya, semakin baik. Seni rahasia Tao adalah yang terbaik. Jika tidak, Anda hanya akan membuang-buang waktu dan energi Anda. Bahkan jika Anda berhasil mempraktikkan seni rahasia Tao, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan seni rahasia tingkat suci. Itu membuang-buang waktu saya. Setelah membuat pilihan, Luo Chen berhenti tinggal, dan langsung meninggalkan kuil Tao bersama Yu Jian. Di luar aula Daozang, He Tan, naga iblis api penyucian, telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Ketika Luo Chen keluar dari aula Daozang, dia langsung bertanya, "Luo Xiaoxi, teknik rahasia Daozang mana yang Anda pilih?" Jiwa rusak Jiuzhan,
kata Luo Chen dengan santai tanpa menyembunyikan apapun. Ternyata Taoisme ini, Heitan mengangguk ringan, mengepakkan sayapnya, dan berkata, Taoisme ini ditemukan oleh guru kelima di reruntuhan klan Asura. Kamu memiliki keinginan untuk membunuh pedang, itu sangat cocok dengan Taoisme ini. Faktanya, Dao Zhang yang paling cocok untukmu di kuil Tao Zhang adalah satu-satunya dari 9 pedang pemecah jiwa. Adapun hal-hal mewah seperti reinkarnasi keputusasaan dan seni rong layu besar, mereka sama sekali tidak cocok untukmu. Untungnya, kamu tidak memilih Tao Zhang itu, kalau tidak, kamu akan kesempatan besar terbuang sia-sia. Petik 2. Sebagai hewan peliharaan Xiao Tian, pencipta ruang ini, Heitan juga berperan sebagai penjaga ruang ini dalam arti tertentu. Untuk beberapa rahasia di ruang ini, Heitan jauh lebih jelas daripada Luo Chen. Kuil Tao dapat dikatakan sebagai tempat yang diatur oleh para master dari generasi sebelumnya untuk menguji pemilik baru tempat tersebut. Rumah Tao yang ditempatkan di dalamnya juga diperoleh oleh para master sebelumnya dengan susah payah, dan nilainya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Jika pemilik baru tempat tersebut tidak dapat memperolehnya dari memilih kuil Tao yang paling cocok untuk Anda dari kuil Tao, maka kesempatan ini tentu saja akan terlewatkan. Faktanya, baik Master ke-6 maupun Master ke-8 tempat ini, Luo Lingyun, leluhur Luo Chen, tidak dapat menahan godaan Tao di kuil Tao, dan memilih Tao yang paling berharga daripada yang paling cocok. Mengenai hasil akhirnya, tentu saja kedua Master tersebut tidak dapat berhasil mengolah kuil Tao yang dipilih, dan akhirnya harus menukar kuil Tao pilihan mereka dengan prajurit lain untuk kuil Tao yang cocok untuk kultivasi mereka. Waktu yang tertunda sudah cukup bagi mereka untuk mengolah beberapa Taoisme yang cocok bagi mereka ke alam harmoni antara manusia dan alam. Oleh karena itu, Luo Chen dapat membuat pilihan yang paling tepat, tetapi dia membuat Heitan memandang Luo Chen dengan penuh penghargaan. Bagaimanapun, meskipun bakat Luo Chen dapat diperingkat di antara 3 teratas di antara para master sebelumnya, hanya kedua setelah master ke-5 dan ke-7, usia Luo Chen adalah yang termuda di antara para master sebelumnya, dan tidak dapat dihindari bahwa ia memiliki kekurangan. Luo Chen mampu menahan godaan Dao Zhang yang berharga itu dan memilih yang paling cocok untuk latihannya sendiri. Pendekatan seperti itu sudah berarti bahwa Luo Chen memenuhi syarat untuk mengejar alam yang lebih tinggi di jalan menuju seni bela diri. Luo Chen tidak tahu asal-usul ini. Melihat Heitan tidak berbicara, Luo Chen tidak terlalu terjerat, dan berjalan langsung menuju rumah pencerahan kuno. Ia berencana untuk menggunakan rumah pencerahan kuno untuk memahami Jiu Zhan sesegera mungkin, dan menunggu sampai ia menyadarinya. Setelah Broken Soul Nine Slash, sudah waktunya baginya untuk kembali ke Kekaisaran Liu Yun untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Luo Chen masih memikirkan serangkaian tugas keluarga Xiao. Meskipun hadiah untuk setiap tugas tidak terlalu banyak, jika mereka dapat menyelesaikan serangkaian tugas, Luo Chen percaya bahwa hadiah yang akan mereka terima saat itu pasti tidak mungkin baginya. Kecewa, namun, karena kekhasan Kekaisaran Liu Yun, pembangkit tenaga listrik Wusheng sudah dapat berjalan menyamping di Kekaisaran Liu Yun, dan Luo Chen harus memperlakukan keluarga Xiao dengan hati-hati. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao telah menjadi duri di mata banyak kekuatan di Kekaisaran Awan Mengalir, keluarga ini pada akhirnya adalah rumah bagi 2 orang bijak bela diri yang hebat. Kekuatan lain, kecuali keluarga Wang yang dihancurkan oleh keluarga Xiao, tidak bersedia melawan keluarga Xiao. Anda mati dan saya hidup, jadi keluarga Xiao mungkin tampak genting sekarang, tetapi sebenarnya keluarga ini stabil seperti Gunung Tai. Oleh karena itu, selama keluarga Xiao tidak melakukan hal-hal ekstrim, posisi keluarga Xiao di Kekaisaran Awan Mengalir masih stabil seperti Gunung Tai. Satu-satunya perbedaan adalah reputasi keluarga Xiao bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tentu saja tidak mungkin bagi Luo Chen untuk membiarkan keluarga Xiao tetap bebas, belum lagi keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo. Fakta bahwa keluarga Xiao membunuhnya beberapa kali sudah cukup bagi Luo Chen untuk memasukkan keluarga Xiao ke dalam daftar orang yang harus dibunuh. Jika tidak, selalu ada bom waktu di sampingnya, dan Luo Chen tidak berani meninggalkan Kekaisaran Awan Mengalir untuk bepergian keluar. Luo Chen berjalan menuju rumah kuno pencerahan sambil memikirkan rencana masa depannya, dan segera muncul di depan rumah kayu kuno itu. Rumah kayu itu dikelilingi oleh langit yang terpantul, dengan meteor yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan sebuah galaksi jatuh di kejauhan. Mengetahui di mana ia mengalir membuat orang merasa seolah-olah berada di bintang-bintang, sangat kecil.
Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat pemandangan seperti itu, Luo Chen tetap tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Dengan peningkatan alamnya, Luo Chen semakin menemukan bahwa tampaknya ada metode mengejutkan yang tersembunyi di bintang-bintang di sekitarnya. Sangat disayangkan bahwa alamnya tidak mencukupi. Bahkan di alam pencerahan, ia mungkin tidak dapat melihat petunjuk apapun. Oleh karena itu, Luo Chen tidak bermaksud menggunakan kesempatan pencerahan yang berharga untuk ini, menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Luo Chen langsung mendorong pintu rumah kayu itu hingga terbuka. Yang Anda lihat adalah 3 dupa cendana yang terbakar perlahan. Saya tidak tahu sudah berapa lama dupa itu terbakar. Seluruh rumah kayu itu dipenuhi dengan aroma yang elegan, yang membuat orang-orang menjadi jernih dan cerah. Dan di dalam pembakar dupa di bawah kayu cendana itu, yang ada bukanlah abu dupa, melainkan lapis demi lapis batu-batu spiritual yang memancarkan aura menakjubkan.